panas-panasnya, biar ngobrol kita lebih enak. Boleh saya tahu dengan Mbak siapa? Saya Mbak Anissa Nuraini Manisari, biasa dipanggil Maya. Baik, perkenalkan juga saya Feni Auliansyah, biasanya dipanggil Feni aja. Kalau boleh tahu tadi sebelum datang ke sini sudah sarapan atau belum? Alhamdulillah saya sudah sarapan. Sarapan apa nih kalau boleh tahu? Saya sarapan ini apa namanya sop nasi sop sama ayam goreng. Oh, enak ya. Masak sendiri apa? Permisi di bumi warga. Kamu di sini ngekos atau tinggal dengan orang tua? Oh, saya ngekos ibu di sini. Oh, ngekos ya. Gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukannya akhir-akhir ini sih kuliah ya ibu. Tapi akhir-akhir itu ada deket-deket puasa ibu. Jadi agak lebih sibuk daripada biasanya ya ibu. Itu juga mungkin karena saya juga orangnya agak suka nunda-nunda juga sih ya ibu. Jadi waktu akhir semester itu jadi berasa nunggu semua gitu. Kalau boleh tahu kamu semester berapa nih? Semester 2 ibu. Oh, baru awal ya. Iya, iya. Bagaimana lingkungan perkuliahannya? Kalau lingkungan perkuliahannya sih baik ya ibu, khususnya teman-temannya sih baik, gampang sama saya, bisa diajak ngobrol juga, cerita-cerita juga. Tapi kalau menurut saya sih lingkungan kuliahnya oke, cuman kalau di kos itu saya kayak merasa sendiri ya ibu. Cuman walaupun saya rasa
sering-sering curhat dia curhat ke saya curhat ke dia. Oh, jadi lebih pilih curhat juga dilihat dulu ya dengan siapa kamu mau cerita gitu. Iya. Liburan bareng keluarga atau sama teman-teman bareng gitu? Kalau saya sih lebih suka liburan bareng teman-teman ya, karena pertama lebih bebas, kedua itu juga kalau misalnya sama keluarga juga kan kita juga kayak terbatas kemana-mananya gitu. Kalau sama temen kan kayak luas gitu aja, kalau yang kesini ya ayo gitu, jadi lebih kayak santai gitu. Oh, jadi lebih suka sama teman ya? Iya. Gimana nih hubungan pertemanannya? Kamu memiliki sahabat yang paling dekat atau bagaimana pertemanannya? Kalau pertemanan saya sih, saya punya teman banyak sih Bu. Cuman yang lebih dekat mungkin hanya beberapa orang. Terus untuk dalam circle saya mungkin 5 orang gitu. Lebih sering curhat-curhat ke mereka atau lebih suka memendam sendiri? Kalau saya sih lebih suka curhat sih. Kalau curhat sih mungkin nggak lima-limanya sih. Saya orangnya lebih pilih-pilih lagi gitu. Mungkin sama teman yang satu teman saya waktu SMA itu juga sering-sering curhat dia curhat ke saya curhat ke dia. Oh, jadi lebih pilih curhat juga dilihat dulu ya dengan siapa kamu mau cerita gitu. Kalau boleh tahu kamu lebih milih yaitu bareng teman-teman kamu atau lebih pilih ngerjain tugas sendirian aja? Kalau saya sih lebih suka foto ya Ibu, karena saya tuh orangnya tuh materi tuh agak sulit ya, jadi harus diulang mungkin sampai aku benar-benar paham gitu. Jadi kalau misalkan bareng teman-teman kan bisa saya pastikan lagi atau mereka ngajarin saya. Oh, jadi lebih suka bareng teman atau kelompok ya, biar kalau ada materi yang kurang dipahami bisa tanya mereka, bisa minta belajar ke mereka gitu ya. Kalau lagi ngumpul sama temen nih biasanya kan ngobrolin apa nih? Lebih suka ngobrolin tentang perkuliahan atau ngobrolin artis-artis kesukaan atau ngobrolin hobi atau bagaimana nih? Kalau biasanya ya saya tuh suka ngobrolin tentang hobi juga, ngobrolin tentang artis juga sering sih Ibu. Jadi itu dua itu ya Ibu. Oh, jadi ngobrolnya tergantung ya, Iya, kemana aja ya. kemana aja Ibu. Kamu juga lebih suka suasana yang ramai atau yang sepi nih ketika ada di luar atau apa gitu? Kalau saya sih lebih suka di tempat yang ramai ya Ibu, karena ketika di tempat yang ramai saya merasa lebih seru dan asik aja sih Ibu. Oh, sepertinya kamu memang suka yang bersama-sama ya? Iya, saya suka yang bersama. Menurut kamu, belakangan ini suasana hati kamu ini lebih sering gimana? Kalau perasaan hati saya ya akhir-akhir ini tuh saya tuh lebih suka ini ya Ibu, lebih suka aku sendiri daripada sebenarnya saya tuh suka aku ya, cuma akhir-akhir ini saya lebih suka menarik diri gitu, susah bergaul juga sih. Oh, jadi kamu merasa akhir-akhir ini tuh merasakan takut ya? Iya. Terus dari awalnya yang kamu suka keramaian tiba-tiba lagi pengen menyendiri ya? Iya. Setelah tadi sudah bercerita banyak nih tentang Hilda, entah hal-hal yang Mbak lakuin akhir-akhir ini atau apa, sebelum kita lanjut ke hal yang lebih dalam, saya ingin menjelaskan bahwa dalam sesi konseling ini akan dilaksanakan kurang lebih sekitar 40 sampai 45 menit. Dalam sesi ini Mbak boleh bercerita apapun tanpa takut dihakimi, tanpa takut rahasianya tersebar atau apa, karena apapun yang Mbak ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Mbak boleh bercerita apapun itu tanpa ada yang ditutup-tutupi
mungkin, jadi tidak perlu terburu-buru juga. Jadi ungkapin apa yang Mbak ingin rasakan. Saya juga tidak memaksa Mbaknya untuk bercerita kepada saya, tetapi saya harap Mbak bisa lebih terbuka kepada saya, karena saya akan jamin bahwa cerita yang Mbak keluarkan itu tidak akan tersebar. Mbak boleh bebas bercerita apapun, boleh mengeluarkan ekspresi apapun, boleh mengungkapkan apa emosi yang Anda rasakan tanpa takut ataupun sungkan kepada saya ya Mbak. Belakangan ini ada nggak sih kejadian yang sering mengganggu pikiran Mbak? Belakangan ini sih saya pikiran Oh, jadi kejadian itu masih terasa berat buat kamu ya? Kalau kamu siap, kamu boleh nih cerita pelan-pelan tentang apa yang membuatmu merasa terganggu, entah itu akhir-akhir ini mengganggu pikiran kamu atau apa. Kamu boleh bercerita kepada saya pelan-pelan aja, tidak perlu terburu-buru ya. Jadi kamu merasa takut ya dengan kejadian yang kamu alami sebelumnya? Apakah sebelumnya kamu pernah bercerita kepada temanmu atau ingin menyimpannya sendiri? Sebenarnya sih saya sudah pernah bercerita ke teman saya. Saya itu menyarankan saya itu bercerita ke orang tua. Cuman kembali lagi orang tua saya itu mungkin mereka itu agak susah untuk diajak ngobrol terkait ini. Karena saya juga mungkin agak untuk orang tua dan dia lebih terbuka sama aku sih. Karena menurut saya orang tua saya itu orang yang banget. Jadi saya udah menceritakan itu dari teman saya tapi dia juga saya ceritakan yang saya. Jadi sampai sekarang kamu belum menceritakan kejadian kepada orang tua kamu? Iya. Jadi untuk bercerita kepada orang tua kamu merasa takut ya, dan takut tidak tahu lagi harus bagaimana ya? Iya, jadi saya itu karena waktu itu shock dan juga saya takut menceritakan itu kepada orang tua saya. Takut orang tua saya juga mungkin akan memberikan respon yang menurut saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya itu. Kamu juga merasa khawatir kalau tidak dipahami oleh orang lain? Iya, Ibu. Takut orang lain itu menurut saya itu mungkin ini kayak sabar aja, apa namanya, kayak terlalu berjual. Karena orang yang melakukan seperti itu kan kayak orang itu lebih tua dari saya. Jadi mungkin tingkat kepercayaan orang saya terhadap itu lebih besar daripada saya. Baik, di sini kamu tidak perlu menahan perasaanmu ya. Kamu boleh mengungkapkan apa yang selama ini sudah kamu pendam, entah itu kepada orang tua ataupun kepada teman. Jadi kamu bisa bercerita kepada saya tentang kejadian yang selama ini kamu alami. Setelah tadi kamu mengungkapkan bahwa kamu juga merasa sedih, terus juga takut, kalau boleh saya tahu pengalaman di masa lalu apa nih yang membuatmu menjadi pribadi yang seperti ini? Saya itu punya pengalaman kayak pengalaman waktu saya kecil itu saya bermain di tempat tante saya yang tua. Nah, waktu itu tuh tante saya itu sedang ada apa namanya acara lagi. Terus saya tuh baru di situ. Nah, waktu itu tuh waktu saya kecil itu setelah saya belajar itu kan saya capek, saya mau main gitu. Terus habis itu ada
udah bingung mau kemana lagi karena saya juga waktu itu kalau ngobrol ke orang biasa juga kayak agak takut gitu kalau misalkan si bapaknya ini kayak nyangkal sama saya enggak saya yang itu tuh saya kalau ngobrol ke orang biasa juga nggak bisa dan juga takut timbal baliknya sama Jadi kamu juga merasa takut ya karena dari usia kamu mungkin dianggap masih kecil, jadi kira takutnya si bapak ini mengelak atau malah berbicara yang macam-macam ya, ada pikiran kamu seperti itu. Kalau boleh tahu emosi apa nih yang muncul pertama kali saat kejadian itu kamu alami? saya sih pengen nangis sih saya sih antara sedih sama saya marah sama orang itu kayak kok gini sih bapak ini terus habis itu setelah saya dari situ itu ketika balik orang yang itu saya juga nggak berani saya cerita saya tuh mungkin saya sambil cerita tapi saya nggak berani nangis kayak saya ditutup tapi saya ini saya sebenarnya saya tuh bingung saya lebih berusaha lebih bisa saya jadi itu saya tuh takut dilihat orang kemudian orang itu nggak bisa saya kalau saya juga saya tuh orangnya cengeng jadi saya tuh lebih baik ya nangis lah daripada sedih panjang Oh, baik. Jadi sebenarnya yang kamu rasakan saat kejadian itu sebenarnya pengen menangis ya, tetapi kamu lebih memilih dia karena takut juga akan dilaporkan kepada orang tua kamu, atau kamu takut entah merasa malu atau apa gitu. Jadi kamu akhirnya tetap memilih dia kayak. ini gitu Padahal sebenarnya kamu dalam waktu itu tidak apa-apa menangis karena mungkin itu salah satu pertahanan diri kamu, salah satu emosi yang memang harus kamu keluarkan daripada kamu mendam sendiri, meskipun kamu belum berani bercerita kepada orang tua kamu, tetapi setidaknya kamu bisa merasa lega dengan menangis itu. Apakah pengalaman tersebut membuat kamu kehilangan rasa aman? jadi setelah kejadian itu saya mungkin agak menjadi jarak dengan diri khususnya dengan suami saya dan saya agak menjadi jarak sedikit sebelumnya Jadi setelah yang kamu ceritakan tadi, saya mendengar ada rasa takut, sedih, kecewa, dan juga mungkin marah ya kepada diri sendiri ataupun kepada si bapak itu tadi yang selama ini kamu simpan sendiri ya. Sebelumnya juga tadi kamu sempat bercerita kepada saya bahwa kamu juga salah satu alasan yang membuat kamu tidak ingin bercerita kepada orang tua itu karena kamu takut orang tua kamu lebih membela si bapak itu daripada mendengarkan cerita dari kamu. Nah, apakah ada pengalaman di masa lalu yang membuat kamu berpikir seperti ini atau bagaimana? Mungkin
percaya kamu ya lebih terkadang juga lebih percaya kepada orang lain daripada kamu yang terbentuknya itu kamu anaknya juga, kenapa lebih percaya kepada orang lain atau kepada kenapa tidak mencoba untuk percaya kepada kamu seperti itu ya. Saya dan teman saya ini masih saudara kandung ya, tapi saya juga kayak di media gitu, kayak saya itu dalam bidang kuliah dalam akan itu baik belajar dari emang orangnya suka belajar, cuman kayak kurang prestasi gitu. Jadi saya tuh lebih bergantung pada saya daripada saya. Jadi Jadi kamu juga sering banding-bandingkan ya antara akademik atau jadi mereka kamu merasa kalau kamu itu lebih menyayangi mas kamu daripada kamu sendiri juga. Jadi, saya tadi juga menangkap dari cerita kamu bahwa kamu juga merasa bahwa dengan tidak menangis itu merupakan sebagai bentuk pertahanan diri kamu agar kamu tidak dianggap cengeng oleh orang lain. Nah, apakah dari pengalaman lain juga yang membuat kamu merasa bahwa ketika menangis itu saya akan dianggap cengeng seperti itu? kan mungkin menurut saya juga agak ini sih, cuman di situ juga saya waktu itu tuh saya kehilangan barang gitu, tapi saya kehilangan hapus kelas 1 atau kelas 2 SD kalau nggak salah. Saya kehilangan hapus. Nah, dulu itu saya tuh memang satu sekolah sama ayah saya. Jadi ayah saya itu ngajar di sekolah itu. Nah, waktu itu masih belum ada peraturan kalau misalkan anaknya sekolah di situ itu ayahnya itu nggak boleh ngajar di kelas itu. Jadi ayah saya tuh cuma waktu itu sebelum ada peraturan itu ngajar di kelas saya gitu. Tapi saat itu saya kehilangan hapus. Waktu itu kan sedih sih saya karena saya tuh baru beli, jadi kan kayak emang kecil tuh saya itu kan belinya juga kayak pas harus cetak, tapi itu kayak belajar tahun cetak kan biar lihat ya sih sebenarnya. Saya kan jadinya terus ya, jadi saya nabung seperti itu. Nah, hilang itu saya tuh nangis karena kayak usaha saya tuh kayak hilang gitu aja, padahal kan kalau saya kan baru beli gitu kan, tapi saya tuh orangnya tuh susah mau itu sih, jadi saya kasih walaupun sebenarnya jadi saya tuh dalam pinjam tapi hilang gitu kan. Benar-benar akhirnya waktu pakai uang saya hilang. Nah, waktu itu saya nangis di situ. Nangis itu kan saya ditanya gitu, kenapa kamu nangis? Ya maaf, ya anak SD juga gitu sih, suka nggak jelas juga kayak enggak sekarang juga aku nggak tanya di sini kayak yang lagi gitu nggak tuding-tuding terus aku tuh setelah itu kan nangis terus si jalan saya terus kayak ketahuan saya itu ada kok nangis gini, kalau nangis lah
jadi susah kak gimana kayak tapi nadanya tuh gak marah sih kayak biasa cuma ngomongnya tuh gak enak gitu sama gak usah ini deh sama malu-maluin nanti tak bilang terus tak bilang lagi tapi setelah itu tuh ya setelah saya ngomong itu kan udah gak aman dibilang kayak setelah itu kan saya lagi jadi beliin kita beliin saya kan lupa sama saya gak dimainkan sampai itu sama Baik, jadi dari kejadian yang kamu ceritakan ini, jadi kamu sampai sekarang juga merasa bahwa nangis itu sebagai salah satu bentuk bahwa kamu itu cengeng atau kamu itu biar kamu lakuin ya tidak menangis. Kamu juga jadi sebenarnya dari cerita kamu jadi kurang merasa percaya kepada orang tua kamu karena ketika orang tua kamu sudah berjanji akan memberikan kamu ternyata juga tidak diberikan kepada kamu. Itu merupakan salah satu pengingkaran janji dari orang tua kamu ya, tapi kamu juga tidak berani untuk menangisnya lagi karena entah takut atau apa. Tetapi bagi saya menangis itu bukan salah satu bentuk seseorang cengeng, tapi itu merupakan memang ketika kita sedang emosi atau kita merasa sedih atau kita merasa bahwa kita itu kesal. Nah itu merupakan kita itu boleh menangis sebagai salah satu bentuk pengungkapan agar kita juga bisa merasa lega seperti itu. Jadi setelah ini kamu bisa boleh kamu tanamkan dalam pikiran kamu bahwa menangis itu bukan salah satu bentuk kamu itu cengeng, tapi itu merupakan salah satu tekanan diri agar kamu bisa melakukan apa yang sedang kamu rasain dan kamu juga bisa merasa lega seperti itu. Oke, baik, dari cerita yang sudah kamu ceritakan tadi, saya sangat mengapresiasi bahwa kamu sudah berani untuk bercerita kepada saya, sudah berani terbuka. Izinkan saya merangkum dari cerita kamu bahwa setelah mengalami kejadian yang kurang mengenakan di masa lalu, kamu jadi merasa takut dan kurang aman ya. Kamu juga belum berani buat bercerita kepada orang tua kamu karena khawatir mereka akan lebih percaya kepada pelaku dibandingkan kepada kamu sendiri. Perasaan takut dan ragu itu muncul bukan tanpa alasan karena sebelumnya kamu itu pernah mencoba bercerita kepada orang tua kamu, tetapi mereka lebih percaya kepada orang lain dibanding dengan kamu. Nah, pengalaman itu membuat kamu merasa bahwa kecewa, sedih, terus takut dan juga ragu untuk kembali bercerita kepada mereka lagi. Apakah benar seperti itu? iya ibu. Nah, saya juga paham bahwa kamu itu takut untuk bercerita, apalagi dengan kejadian ini tuh pasti kamu itu merasa bingung, malu, takut dan juga khawatir orang lain nggak percaya. Tapi perlu kamu ingat apa yang terjadi itu bukan salah kamu. Kamu berhak untuk merasa aman, didengar dan juga dilindungi. Saya juga tahu mungkin selama ini kamu juga merasa orang tua itu kurang percaya atau kurang memahami apa yang sudah kamu rasakan. Dan perasaan itu tuh wajar muncul, apalagi ketika kamu sedang terluka atau takut tidak didengar.
biasanya tak peduli dan juga sayang sama kamu. Kadang mereka itu memang tidak selalu menunjukkan dengan cara yang kamu harapkan, tapi bukan berarti mereka itu tidak ingin melindungi kamu. Kalau kamu terus memendam semuanya sendiri, kamu itu jadi menanggung beban berat itu sendirian. Orang tua kamu mungkin belum tahu apa yang sebenarnya kamu alami dan rasakan. Dengan bercerita, kamu memberi kesempatan kepada mereka untuk menjaga, terus membantu, dan juga bisa menindaklanjuti masalah ini supaya kamu bisa merasa tetap aman juga. Lalu berani berbicara itu sebenarnya bukan berarti kamu itu lemah atau bisa membuat masalah, tetapi justru itu tanda bahwa kamu itu sedang melindungi diri sendiri. Diam itu biasanya sering membuat orang yang menyakiti mereka itu bisa terus melakukan hal yang sama terus-menerus. Dengan kamu diam, mereka akan semakin berani untuk melakukan hal itu. Jadi kamu itu punya hak untuk mengatakan tidak, kamu berhak menjauh, kamu berhak untuk mencari bantuan saat ada orang yang membuatmu itu tidak nyaman atau kamu merasa tersakiti. Dan mungkin langkah pertama terasa sulit bagi kamu, apalagi dengan ketakutan kamu untuk mencerita lagi. Tetapi kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Kamu bisa mulai pelan-pelan dengan memilih waktu yang nyaman untuk menceritakan kejadian itu kepada orang tua kamu, dengan cara yang menurutmu itu aman dan juga nyaman. Yang penting keselamatan dan perasaan kamu itu penting, dan kamu itu layak mendapatkan hubungan serta perlindungan dari orang-orang yang peduli sama kamu. Jadi seperti itu ya. Saya ini harus bercerita kepada orang tua saya. Menurut saya itu lebih percaya pada orang lain pada saya. Tapi mungkin perasaan itu perasaan diri saya aja ya. Orang tua saya itu saya menyesal saya ketika orang tua saya itu mungkin mengetahui mungkin orang tua saya juga ingin anaknya itu agar merasa lebih aman lagi. Iya, benar. Dari sesi hari ini kita sudah melihat ya bahwa selama ini kamu itu menyimpan banyak perasaan seperti takut, sedih, marah, dan kecewa itu sendirian. Nah, perasaan-perasaan itu muncul karena pengalaman yang sangat tidak nyaman dan membuat kamu merasa terbuka. Dan hari ini kamu sudah berani untuk mulai mengungkapkan semuanya sedikit demi sedikit. Itu menunjukkan kalau kamu itu punya keberanian untuk menghadapi apa yang selama ini dipendam. Dan saya senang mendengarnya. Kadang ketika perasaan dipendam itu terlalu lama, beban itu bakal semakin berat ya. Dan dengan mulai menceritakan, kamu itu memberi ruang untuk dirimu agar perlahan itu bisa merasa lebih tenang. Apakah bisa dipahami, Mbak? Bisa dipahami, Bu. Kalau boleh refleksi sedikit, menurutmu hal paling penting yang kamu sadari dari sesi hari ini itu apa? Seperti tadi ya Ibu, saya ini harusnya mencoba untuk bercerita kepada orang tua ya, walaupun dalam diri saya juga masih merasa bahwa orang tua ini masih mungkin percaya pada orang lain daripada saya, tapi seperti yang dijelaskan tadi bahwa walaupun mereka itu terlihat seperti itu, mereka juga sebenarnya sayang sama saya. Ini juga merasa ini juga memberikan ruang yang aman dari saya. Nah, ketika orang tua saya nanti tahu
semoga setelah ini kamu bisa mulai lebih memahami perasaanmu dan juga tidak terus menyalahkan diri kamu sendiri, dan kamu juga bisa lebih berani untuk bercerita kepada orang tua kamu. Ibu saya mencoba. Baik, terima kasih karena sudah percaya dan mau terbuka hari ini. Saya sangat berterima kasih kepada Mbaknya sudah datang ke